Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Hasana Putri dengan NIM 2505010038. Saya dari kelas KM 203 Program Studi Komunikasi PJJ Universitas Cyber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme yang diampu oleh Ibu Syifa Fatimah Zahro M.Hum. Tema yang saya pilih adalah psikologi humanistik. Saya memilih tema ini karena menurut saya, psikologi humanistik adalah salah satu pendekatan yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ia tidak hanya berbicara tentang gangguan jiwa, perilaku yang menyimpang, atau mekanisme stimulus dan respon. Lebih dari itu, psikologi humanistik mengajak kita untuk melihat manusia sebagai makhluk yang utuh, yang memiliki potensi, yang memiliki kebebasan untuk memilih, dan yang mampu berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Di tengah kehidupan yang serba cepat, penuh tekanan akademik, tuntunan sosial, dan hiruk-pikuk media sosial seperti sekarang, saya merasa pendekatan ini sangat relevan. Ia mengingatkan kita untuk kembali kepada esensi kemanusiaan. Dalam video ini saya akan membahas secara bertahap, mulai dari pengertian psikologi secara umum, pengertian psikologi humanistik, pandangan dan asumsi dasarnya, sejarah kemunculannya, tokoh-tokoh penting seperti Abraham Maslow, penjelasan mendalam tentang hierarki kebutuhan, hingga bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai psikologi humanistik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pengertian psikologi. Nah, sebelum masuk ke psikologi humanistik, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu psikologi. Menurut American Psychological Association, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pikiran dan perilaku manusia. Definisi ini sederhana, tetapi mencakup wilayah yang sangat luas. Psikologi mempelajari bahwa manusia berpikir, merasa, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kata psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni psikis berarti jiwa atau napas, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Jadi secara harfiah, psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Dalam pengertian yang lebih luas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia dalam berbagai aspeknya. Seiring berjalannya waktu, psikologi berkembang menjadi berbagai aliran atau pendekatan. Ada yang fokus pada ketidaksadaran dan konflik batin, seperti psikoanalisis. Ada yang fokus pada perilaku yang bisa diamati dan diukur, seperti behavioristik. Ada yang fokus pada proses berpikir, seperti kognitif. Dan ada pula yang fokus pada potensi positif serta keunikan manusia, yaitu yang kita bahas sekarang adalah psikologi humanistik. Setiap aliran memiliki cara pandang yang berbeda terhadap manusia, dan di antara semua aliran tersebut, psikologi humanistik memiliki tempat yang istimewa karena ia secara sadar menempatkan manusia sebagai pusat perhatian yang utuh dan bermartabat. Baik, selanjutnya pengertian psikologi humanistik. Psikologi humanistik yang juga dikenal dengan psikologi kemanusiaan merupakan suatu pendekatan yang bersifat multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia. Nah, apa sih multifaset itu sendiri? Nah, multifaset artinya pendekatan ini melihat manusia dari berbagai sisi sekaligus. Tidak hanya dari sisi perilaku luar, tidak hanya dari sisi dorongan tak sadar, tetapi juga dari sisi pengalaman subjektif, kesadaran, kebebasan, dan potensi yang dimiliki. Definisi yang sering digunakan adalah psikologi humanistik adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Dalam pandangan ini, setiap manusia adalah individu yang unik. Tidak ada dua orang yang sepenuhnya sama. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, nilai, dan cara memaknai hidup yang berbeda. Oleh karena itu, psikologi humanistik menolak pendekatan yang terlalu menyamaratakan manusia. Selain keunikannya, fokus utama lainnya adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah proses di mana seseorang berusaha mewujudkan potensi terbaik yang ada di dalam dirinya. Bukan sekadar bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasar, tetapi menjadi pribadi yang utuh, bermakna, dan berkembang secara optimal. Baik, pandangan dasar psikologi humanistik. Psikologi humanistik memiliki pandangan dasar yang cukup optimis terhadap manusia. Pertama, manusia dipandang sebagai individu yang utuh. Artinya, manusia tidak bisa dipahami hanya dari satu aspek saja. Kita tidak bisa hanya melihat perilaku, atau hanya melihat ketidaksadaran, atau hanya melihat faktor lingkungan. Manusia adalah kesatuan dari pikiran, perasaan, perilaku, nilai, dan pengalaman hidupnya.
Kedua, setiap manusia memiliki potensi. Potensi ini tuh bersifat bawaan. Setiap orang dilahirkan dengan kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Tugas manusia adalah menemukan dan mengembangkan potensi tersebut. Ketiga, manusia mampu mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia memiliki kemampuan untuk bergerak menuju versi terbaik dari dirinya. Meskipun ada hambatan, pada dasarnya manusia memiliki dorongan ke arah pertumbuhan. Aliran humanistik lahir pada tahun 1950-an. Ia muncul sebagai bentuk respons atau reaksi terhadap dua pendekatan yang saat itu sangat dominan, yaitu psikoanalisis dan behavioristik. Para tokoh humanistik merasa bahwa psikoanalisis itu terlalu menekankan sisi gelap manusia, yaitu seperti ketidaksadaran, konflik batin, dan dorongan naluriah. Sementara behavioristik dianggap terlalu mekanistik. Behavioristik banyak menggunakan hewan dalam penelitiannya dan cenderung melihat manusia sebagai makhluk yang hanya bereaksi terhadap stimulus dari luar. Bagi para tokoh humanistik, pandangan-pandangan tersebut kurang menghargai sisi kemanusiaan yang lebih tinggi seperti kesadaran, kebebasan, dan kemampuan untuk memberi makna pada hidup. Nah, berikutnya asumsi-asumsi dalam psikologi humanistik. Ada beberapa asumsi penting yang menjadi landasan psikologi humanistik. Asumsi pertama adalah bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas atau free will. Ini adalah salah satu perbedaan paling mendasar antara psikologi humanistik dengan pendekatan lain. Dalam pandangan humanistik, manusia bukan sekadar hasil dari masa lalu atau produk dari lingkungan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Kita bisa memilih bagaimana merespons situasi, memilih nilai yang kita pegang, dan memilih arah hidup yang ingin dijalani. Kebebasan ini tentu membawa konsekuensi. Karena kita bebas memilih, maka kita juga bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Asumsi ini sangat dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme yang menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang menciptakan makna melalui pilihan-pilihannya. Asumsi kedua adalah bahwa manusia itu memiliki keinginan dan dorongan untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Di dalam diri setiap orang terdapat kekuatan positif yang mendorong untuk tumbuh. Manusia pada dasarnya tidak hanya ingin bertahan hidup, tetapi juga ingin berkembang, ingin merasa berarti, dan ingin menjadi versi yang lebih baik dari dirinya. Asumsi ini membawa optimisme psikologi humanistik, percaya bahwa sifat dasar manusia cenderung positif, asalkan diberi kesempatan dan kondisi yang mendukung. Asumsi ketiga adalah bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Setiap manusia memiliki dasar kebutuhan yang mendorong pertumbuhan psikologis. Ketika kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi, manusia cenderung bergerak menuju pemenuhan yang lebih tinggi, yaitu aktualisasi diri. Namun, jika seseorang mengalami hambatan dalam proses ini, maka muncul rasa tidak puas, kekosongan, atau bahkan penderitaan psikologis. Ketiga asumsi ini saling terkait, karena manusia memiliki kehendak bebas. Ia bisa memilih untuk berkembang. Karena ada dorongan untuk menjadi lebih baik, ia memiliki motivasi. Dan karena memiliki kemampuan aktualisasi diri, maka pertumbuhan itu dimungkinkan. Berikutnya, sejarah dan tokoh-tokoh psikologi humanistik. Psikologi humanistik muncul pada tahun 1950-an. Akar pemikirannya berasal dari filsafat eksistensialisme yang berkembang di Eropa. Namun, sebagai gerakan dalam psikologi, ia mulai terbentuk secara lebih jelas di Amerika Serikat. Pada akhir tahun 1950-an, beberapa tokoh penting seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Karl Mustakas mendirikan sebuah asosiasi profesional. Tujuan mereka adalah mengkaji secara khusus berbagai aspek keunikan manusia yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Mereka membahas topik-topik seperti konsep diri, aktualisasi diri, kesehatan mental yang positif, harapan cinta, kreativitas, individualitas, dan makna hidup. Di antara tokoh-tokoh tersebut, Abraham Maslow yang paling berpengaruh dan sering disebut sebagai bapak psikologi humanistik. Maslow menghadirkan teori yang sangat komprehensif mengenai perilaku manusia. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki dua kekuatan di dalam dirinya. Yang pertama adalah usaha positif untuk berkembang. Yang kedua adalah kekuatan yang bisa menolak atau menghambat perkembangan itu. Dengan kata lain, di dalam diri manusia ada tarik-menarik antara dorongan perkembangan untuk tumbuh dan kecenderungan untuk tetap berada di zona nyaman atau bahkan mundur.
Selain Maslow, Carl Rogers juga sangat penting. Rogers menekankan pentingnya hubungan yang tulus, empati, dan penerimaan tanpa syarat dalam proses pertumbuhan manusia. Namun, dalam pembahasan kali ini kita akan fokus lebih dalam pada pemikiran Maslow, khususnya hierarki kebutuhan. Nah, selanjutnya hierarki kebutuhan Abraham Maslow secara lebih detail. Nah, teori yang paling terkenal dari Abraham Maslow itu adalah hierarki kebutuhan. Teori ini tuh menggambarkan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara bertingkat seperti piramida. Tingkat yang lebih rendah harus cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang dapat pada tingkat yang lebih tinggi. Ini bukan berarti harus sempurna 100%, tetapi setidaknya terpenuhi secara memadai. Jadi mari kita bahas satu persatu tingkatannya. Tingkat pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan yang paling dasar untuk bertahan hidup. Contohnya adalah makanan, minuman, udara, tidur, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Jika kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi, maka hampir seluruh energi seseorang akan terkuras hanya untuk memenuhi kebutuhan ini. Sulit bagi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang lebih tinggi jika ia lapar, kelelahan, atau tidak memiliki tempat tinggal yang aman. Tingkat kedua ada kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis relatif terpenuhi, manusia mulai membutuhkan rasa aman. Ini mencakup keamanan fisik, stabilitas, keteraturan, perlindungan dari bahaya, dan prediktabilitas dalam hidup. Contohnya adalah memiliki pekerjaan yang stabil, merasa aman di lingkungan tempat tinggal, atau memiliki jaminan kesehatan. Ketika rasa aman terganggu, seseorang cenderung merasa cemas dan sulit untuk berkembang lebih jauh. Tingkat ketiga ada kebutuhan sosial atau kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki. Manusia adalah makhluk sosial. Setelah merasa aman, kita membutuhkan hubungan dengan orang lain. Kita ingin dicintai, ingin memiliki teman, ingin menjadi bagian dari keluarga atau kelompok, dan ingin merasa diterima. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang bisa merasa kesepian, terisolasi, atau tidak berharga. Tingkat keempat itu ada kebutuhan penghargaan. Pada tingkat ini, manusia itu membutuhkan rasa dihargai, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Ini mencakup kebutuhan akan prestasi, status, reputasi, pengakuan, dan rasa percaya diri. Ada dua sisi dari kebutuhan penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan dari dalam diri, yaitu rasa hormat terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah penghargaan dari luar, yaitu pengakuan dari orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi secara sehat, seseorang merasa kompeten dan berharga. Tingkat kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah puncak dari hierarki kebutuhan. Aktualisasi diri adalah dorongan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, untuk mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki, dan untuk menemukan makna serta tujuan hidup. Orang yang berada pada tahap aktualisasi diri biasanya memiliki karakteristik tertentu. Mereka cenderung lebih menerima diri dan orang lain, lebih spontan, lebih fokus pada masalah di luar diri, memiliki hubungan yang lebih dalam, kreatif, dan memiliki nilai-nilai yang kuat. Mereka tidak lagi hanya memikirkan apa yang mereka dapatkan, tetapi lebih pada apa yang bisa mereka berikan dan bagaimana mereka bisa berkembang. Perlu digarisbawahi bahwa aktualisasi diri bukanlah tujuan akhir yang sekali tercapai lalu selesai. Ia lebih merupakan proses yang terus-menerus. Seseorang bisa bergerak naik turun dalam hierarki ini, tergantung kondisi hidupnya. Teori Maslow ini sangat berpengaruh karena memberikan kerangka yang mudah dipahami tentang motivasi manusia. Ia membantu memahami mengapa seseorang berperilaku tertentu dan mengapa kadang sulit bagi seseorang untuk fokus pada hal-hal yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nah, adapun penerapan psikologi humanisme ini sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang akan saya jabarkan dalam beberapa aspek. Pertama, mengenali dan menerima diri sendiri. Banyak dari kita, terutama di usia mahasiswa, sering membandingkan diri dengan orang lain. Kita banyak melihat teman yang lebih berprestasi, lebih populer, atau lebih terlihat sukses di media sosial, lalu merasa kurang. Psikologi humanistik mengajak kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Setiap orang memiliki keunikan. Setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Menerima diri bukan berarti puas dan tidak mau berkembang, tetapi berarti mengakui realitas diri saat ini sebagai titik awal untuk bertumbuh. Kedua, mengambil tanggung jawab atas pilihan hidup. Karena kita memiliki kehendak bebas, maka kita juga memiliki tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diterapkan dalam berbagai keputusan kecil maupun besar.
Misalnya bagaimana kita mengatur waktu belajar, memilih lingkungan pertemanan, atau menyikapi konflik. Daripada menyalahkan keadaan, orang tua, dosen, atau sistem psikologi humanistik mengajak kita untuk bertanya, apa yang bisa saya lakukan dalam situasi ini? Sikap ini membuat kita lebih berdaya. Ketiga, mengembangkan diri secara bertahap. Aktualisasi diri tidak harus berupaya pencapaian besar yang spektakuler. Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten. Misalnya, belajar mengelola emosi ketika marah, berusaha lebih jujur pada diri sendiri, memperbaiki cara berkomunikasi, atau membantu orang lain sesuai kemampuan. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjadi pribadi yang lebih baik adalah bagian dari proses aktualisasi diri. Keempat, menghargai orang lain sebagai individu yang utuh. Dalam interaksi sehari-hari, baik di kampus, di rumah, maupun di media sosial, kita seringkali cepat menilai orang hanya dari satu sisi. Psikologi humanistik mengajak kita untuk melihat orang lain dengan lebih utuh. Setiap orang punya latar belakang, perjuangan, luka, dan potensi yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ketika kita mampu berempati dan menghargai kebutuhan orang lain, hubungan kita menjadi lebih sehat dan bermakna. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Meskipun aktualisasi diri adalah proses individual, lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat, menjadi teman yang suportif, menjadi anggota keluarga yang saling menghargai, atau menciptakan suasana diskusi yang aman di kelas. Lingkungan yang menerima dan menghargai keunikan individu akan lebih mendorong orang untuk berkembang. Nah, nilai utama yang ingin saya sampaikan melalui seluruh pembahasan ini adalah setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, dan kita memiliki kebebasan serta tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di tengah tekanan akademik, tuntutan sosial, dan kehidupan yang serba cepat, psikologi humanistik mengingatkan kita untuk kembali kepada esensi kemanusiaan. Kita bukan mesin yang hanya bereaksi. Kita bukan hanya hasil dari masa lalu. Kita adalah makhluk yang mampu memilih, mampu memberikan makna, dan mampu tumbuh. Nah, sebagai penutup, psikologi humanistik itu mengajarkan kita untuk melihat manusia secara utuh. Ia mengajarkan kita untuk menghargai keunikan, mempercayai potensi, dan bertanggung jawab atas kebebasan yang kita miliki. Melalui pemahaman tentang kehendak bebas, dorongan untuk berkembang, dan hierarki kebutuhan Maslow, kita diajak untuk tidak hanya memahami diri sendiri, tetapi juga memahami orang lain dengan lebih bijak. Semoga video ini tidak hanya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah estetika humanisme saya, tetapi juga bisa memberikan sedikit pemahaman, refleksi, dan inspirasi bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, silakan tulis di komentar. Saya Amalia Hasanah Putri dari kelas KM 203 Program Studi Komunikasi PJJ Universitas Cyber Asia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.